pertemuan ini nanti absen di e-learning-nya sekalian aja ya. Prof. Oh ya, Oke. Udah ada masuk di e-learning? Udah ya? Baiklah ya. Jadi pada pertemuan ini kita lanjutkan ya dari pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya adalah myopia for manager. Ya, artinya ada beberapa ini ya, hal-hal yang dianggap rabun ya atas capaian yang dihadapi oleh manajer ya. Nah, sekarang berkaitan dengan using financial result control in the presence uncontrollable factor ya. Artinya ya menggunakan hasil-hasil indikator keuangan ya sebagai alat kendali ya dalam menilai faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Nah, di sini kita melihat ya bahwasannya pegawai gitu ya ini harus bertanggung jawab ya bertanggung jawab terkait dengan apa yang merupakan kewenangannya ya atau apa yang merupakan pengendaliannya ya yang merupakan di bawah kewenangannya sehingga pegawai di sini harus mempertanggungjawabkan gitu ya mempertanggungjawabkan secara signifikan apa-apa yang dianggap berpengaruh terhadap yang dikendalikannya kira-kira selama ini maka kalau memang yang bisa dikendalikan itu bisa dipertanggungjawabkan, nah bagaimana dengan faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan, gitu ya? Jadi faktor yang tidak bisa dikendalikan di sini juga bisa diukur, ya, bisa diukur sebagai suatu ukuran kinerja dan bisa dievaluasi. Nah untuk resiko gitu ya yang tidak bisa dikendalikan, ya, ini merupakan suatu suatu hal yang bisa ditutupi dengan dilakukan yang namanya diversify ya diversify atas risk ya jadi setiap yang namanya risiko itu selalu ada ya maka tentu saja ada risiko yang bisa dikendalikan ada risiko yang tidak bisa dikendalikan nah bagaimana menutupi risiko yang tidak bisa dikendalikan itu ya dengan cara diversify dengan risiko yang bisa dikendalikan. Nah, untuk jika manajer dalam hal ini bisa berhadapan dengan risiko, maka pasti akan punya kompensasi untuk itu, ya. Dan perikatan dilakukan ya terkait dengan tindakan yang diambilnya untuk memproteksi dari adanya risiko tersebut. Nah, ini sebagai contoh ya bagaimana melakukan game playing ya behavior. Jadi permainan melakukan mengubah-ubah perilaku atau juga melakukan game playing atas behavior dilakukan ya. Maka untuk resiko yang tidak bisa dikendalikan tadi gitu ya, atau juga hal-hal yang di luar kontrol gitu ya, maka dilakukanlah yang namanya adjustment. Jadi adjustment di sini berupa adjustment yang dibuat berupa adjustment atas salary yang diterima, kemudian juga berupa insentif yang diterima, baik jangka pendek maupun juga jangka panjang, serta job retention ya atau juga job desk yang diterimanya ya. Jadi tujuannya di sini adalah melakukan penyesuaian ya atas yang tidak bisa dikendalikan ya, yaitu dengan cara membuat ya atau juga melakukan mekanisme atas salary, insentif atau juga job retention. Nah, untuk tipe-tipe tipe-tipe aspek atau juga faktor atau juga risiko tadi yang tidak bisa dikendalikan, maka dilakukanlah penyesuaian yang dibuat, ya. Berupa apa ya? Berupa kondisi, ya. Kondisinya adalah mengecualikan kondisi, yaitu dengan melakukan pengecualian yang sifatnya act of nature atau disebut dengan force majeure, gitu ya. Artinya kalau sudah terjadi yang namanya force majeure atau juga act of nature gitu ya, maka ini dianggap faktor yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, tipe yang tidak bisa dikendalikan itu karena pengaruh ekonomi
Ya kalau lagi ekonomi siklikalnya turun, ya itu gimana lagi mau dihindari gitu ya. Atau juga kondisi ekonomi yang lagi lesu, ya daya beli masyarakat yang rendah gitu kan. Atau juga kondisi keuangan ya, atau juga kondisi faktor produksi ya, atau juga harga komoditas yang lagi tinggi. Nah, itu semuanya faktor-faktor yang uncontrollable. Ya, jadi faktor uncontrollable yang masuk dalam faktor untuk dilakukan untuk merupakan faktor adjustment. Atau juga karena lingkungan yang kompetitif. Nah, jadi lingkungan yang faktor kompetitif di sini adalah faktor yang masuk dalam kriteria ini ya, adjustment. Selain itu, ada tipe lainnya yang disebut dengan uncontrollable, yaitu interdependencies, yaitu saling ketergantungan. Ya. Jadi saling ketergantungan di sini ini merupakan faktor yang disebut dengan uncontrollable. Ya, kenapa dia dikatakan faktor uncontrollable? Ya, karena keputusan yang dibuat itu merupakan bagian ya secara menyeluruh yang terkait dengan organisasi yang ada. Ya, sehingga pada level tertentu atau juga pada sebuah entitas yang sama ya. Jadi faktor independensi, ekonomi competitive factor, dan juga hal-hal di luar karena alam ya, act of nature gitu, maka ini disebut dengan faktor yang uncontrollable dan boleh disesuaikan ya. Nah, ini kira-kira pihak mana saja gitu ya, pihak mana saja yang bisa melakukan penyesuaian di situ ya. Jadi pihak yang bisa melakukan penyesuaian adalah pihak yang di atasnya ya, atau immediate superior, atau pihak menengah, skala menengahnya ya, atau juga komite ya, komite apa ya, komite kompensasi gitu ya. Ini orang yang punya kewenangan ya untuk melakukan adjustment ya, dan juga secara otomatisasi ya dengan aturan atau juga formula atau juga menggunakan aturan. Nah, jadi ini orang-orang yang punya kewenangan untuk melakukan adjustment dari faktor-faktor act of nature ya, faktor economic and competitive factor, dan juga faktor independencies gitu ya. Nah, ini. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan. Karena slide-nya sangat ringkas. Silakan. Ini kalau di dalam slide ya 50-60 halaman ya. Tapi kalau dalam PowerPoint ini disederhanakan ya sedemikian rupa ya, sehingga lebih sederhana kita membacanya. Rinciannya bisa dilihat di e-book ya yang sudah saya berikan. Udah dapat ya e-booknya Bapak Ibu kemarin? Udah. Ya, Kalau Pak. Pak. udah ya. Oke. Kalau belum saya share lagi gitu. Nah, jadi inilah pihak-pihak yang punya kewenangan ya untuk membuat penyesuaian. Jadi immediate superior ya, upper management ya, bukan lower management ya, tetapi upper management. Kemudian juga kompensasi dari dewan direksi dan juga secara otomatis ya. Nah, kemudian juga kita melihat ya metode-metode apa saja yang digunakan untuk melakukan penyesuaian. Nah, untuk metode yang dilakukan untuk penyesuaian yaitu dengan yang pertama analisa varian. Nah, jadi bicara analisa varian nanti ada varian yang favorable, ada varian yang unfavorable. Nah, tentu saja dengan analisa varian favorable dan juga analisa varian unfavorable yang bisa kita lihat di cost management atau juga manajemen accounting, itu ada beberapa apa juga gitu ya. Ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode yang namanya analisa varian ini gitu ya. Nah, jadi analisa varian sebagai alat penyesuaian. Selain dari analisa varian, alat apa lagi gitu ya? Yaitu dengan anggaran basis fleksibel ya, fleksibel budget atau disebut dengan flexible performance target. Nah, jadi di sini gunakanlah anggaran fleksibel untuk melakukan penyesuaian untuk faktor-faktor yang sifatnya act of nature, ekonomik, dan juga interdependensi. Ya, jadi jadi bukan statis budget, ya, tetapi adalah fleksibel budget sebagai alat penyesuaian. Nah, dalam beberapa case ya banyak orang menggunakan, kalau misalkan di public sector yang namanya apa ini gimana ya, yang namanya flexible budget. Ya, mungkin ada yang namanya
APBD, ada yang namanya PAPBD, gitu ya. Yang nggak dapat direalisir di APBD, misalnya dapat direvisi di PAPBD. Nah, itu kalau di lingkup sektor publik ya. Kalau di private sector ya flexible budget ya. Itu sebagai alat adjustment. Kemudian selain itu metode yang lainnya adalah metode relative performance evaluation. Ya, relative performance evaluation. Nah, nantinya kita di sini saya untuk UAS kita nyusunnya adalah paper ya. Jadi kita berbasis paper sehingga nanti Bapak Ibu punya paper ya, paper dari hasil UAS. Nah, nanti topiknya diantaranya case-nya varian analysis ya, atau flexible performance target. Ya, karena ini semuanya adalah kurikulum berbasis case method ya, atau juga project method. Nah, jadi nanti boleh dituangkan dalam tulisan ya. Kalau untuk bidangnya eksakta udah jelas kan, mereka masuk lab. Kalau kita di bidang ilmu sosial, ya mungkin ambil studi kasus ya pada perusahaan A, pada perusahaan B gitu kan. Bagaimana penerapan analisa varian pada PT ABC gitu kan. Bagaimana yang namanya performance flexible performance target, ya flexible budget ini di PT A, PT B, itu case method ya. Nah, jadi nanti untuk UAS-nya kita nanti saya instruksikan dari dari e-learning ya, dari e-learning supaya nyusun paper ini ya. Ini ada 11 orang ya. Jadi nanti 11 orang satu paper 2 orang ya. Dan papernya nanti kita terbitkan ya, apakah di Sinta 6 atau Sinta 5 ya untuk UAS-nya. Nah, jadi kasusnya bisa berupa varian analysis, ya flexible performance target atau relative performance evaluation, ya dan juga subjective adjustment ya. Nah, ini bisa kita ambil nanti case-nya. Oke, ya kemudian ya silakan. Ada yang mau diskusi? Kelompok 2 orang kan Pak. Kita ada 11 kan Pak. Berapa Pak? 14 ya? Kita ada 11 orang, berarti ada satu kelompok juga 11. Oh ya, nanti Pak Palti apa aja ya? Kelompokkan kelompok 1 2 orang ini siapa saja, kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu nanti boleh di-share ke saya. Berarti ada 5. Siap. Ya, nanti kirim aja ke saya ya nomor. Dan nantinya kalau ada dia 7 kelompok ya maka 7 judul saya kirim. Ya, jadi itu ya inilah alatnya ya untuk melakukan penyesuaian, yaitu dengan cara analisa varian ya, flexible performance target ya, relative performance evaluation RPE dan juga subjective judgment. Nah, ini nanti bisa jadi judul ya, apakah judul kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti bisa kita buat. Baiklah ya. Jadi pilihan lainnya gitu ya, terkait dengan hal itu gitu ya. Ini apakah harus melakukan penyesuaiannya menyeluruh atau hanya hal-hal yang khusus saja? Nah, jika penyesuaiannya sifatnya menyeluruh total gitu ya. Nah, ini apabila adanya faktor-faktor yang di luar kendali yang sifatnya negatif. Artinya bersifat bad luck ya. Jadi yang buruk lah ya, yang harus disesuaikan. Ya, yang harus disesuaikan dengan menggunakan beberapa arahan ya. Arahannya apakah positif atau juga arahannya yang negatif. Nah, ini di sini faktor-faktor yang penyebab dilakukannya negatif uncontrollable factor only ya. Selain itu, juga dipertimbangkan yang namanya cost and benefit. Nah, jadi tidak semata-mata harus disesuaikan, tetapi mengabaikan faktor yang namanya cost and benefit. Dan cost and benefit di sini, ini juga tipe yang harus dipertimbangkan dalam penyesuaian. Di mana kalau misalkan dilakukan penyesuaian tetapi menimbulkan cost yang besar, ya untuk apa? Ya, maka penyesuaian itu harus berlandaskan pada sejauh mana manfaat yang diperoleh
dibanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi di sini benefitnya akan jelas gitu ya. Benefitnya akan jelas yang berorientasi pada biaya. Jadi faktor ini disebut dengan faktor yang kalau faktornya terjadi adalah faktor yang uncontrollable secara total. Maka faktor cost and benefit perlu dipertimbangkan. Dan manajer itu tidak not expected ya. Manajer itu tidak sepenuhnya bisa mengekspektasikan ya beberapa faktor-faktor itu sejauh mana responnya. Nah, jadi harus berorientasi pada cost and benefit. Kemudian juga dampaknya ya. Dampak dari faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan tadi dapat yang dihitung ulang ya berdasarkan pada tujuannya ya. Jadi penyesuaian ya di sini meliputi secara total ya, kemudian juga respon faktor dan juga dampaknya secara menyeluruh terkait dengan capaian tujuan ya. Kemudian poin lagi yang bisa kita ambil dari topik ini yaitu manfaat dibuatnya penyesuaian itu ya untuk sifatnya yang uncontrollable. Apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah bisa menciptakan evaluasi kinerja secara akurat ya. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, mengurangi frustasi manajer. Ya karena akan ada motivasi ya kan berupa best motivation ya atau better motivation. Yang ketiga adalah keputusan lebih bagus ya. Jadi dengan adanya penyesuaian keputusan lebih bagus dan mengurangi ya ukuran-ukuran yang hanya sekedar didengar gitu ya. Kemudian manfaat yang lain adalah lower compensation cost. Ya, jadi biaya kompensasi yang rendah akan diterima dalam jangka panjang ya. Dalam jangka panjang berkurangnya risiko dan juga berkurangnya faktor yang less turnover, rendahnya perputaran. Ya, kemudian juga nantinya papernya nanti saya kasih formatnya ya sebagai UAS untuk ancang-ancang dari awal kita kerjakan ya. Dan nanti diterbitkan aja di jurnal mana yang mana yang mudah lah ya, mana yang Sinta berapa gitu ya, yang ada kenalan kalau ya kita terbitkan di situ sebagai nilai UAS. Ya, kemudian bagaimana perusahaan menginginkan manajer itu merespon ya faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan itu. Ya, maka haruslah jadi tidak hanya sekedar buffer saja ya, tetapi harus melengkapi ya secara menyeluruh dampaknya ya. Dan juga memberikan gambaran secara rinci ya apa-apa saja yang harus disesuaikan ya. Jadi di sini perusahaan harus merespon yang namanya uncontrollable factor tadi ya dengan cara hal itu ya, dua hal ini. Lantas bagaimana juga dampak ya uncontrollable factor tersebut bisa diestimasi. Jadi uncontrollable itu bisa diestimasi kalau kita memandangnya dari sudut pandang subjectivity ya. Jadi berdasarkan pada subjek. Jadi subjek di sini pendekatan lainnya ya untuk melihat risiko, yaitu mengevaluasi faktor yang namanya bias ya, bias. Jadi yang namanya bias itu berarti multi ini ya, bias itu dikatakan unrelevan ya. Jadi sebagai evaluasi dari faktor bias. Ya, kemudian juga kira-kira faktor-faktor apa saja ya yang secara khusus itu disebut dengan uncontrollable. Nah, jadi untuk yang sifatnya uncontrollable adalah tidak dilakukannya penyesuaian. Jadi kalau sudah tidak dilakukannya penyesuaian, maka ukuran kinerja yang disajikan, maka dalam hal ini akan excuse culture. Jadi excuse culture pengertiannya ya manajer itu akan menghadapi beberapa permasalahan ya, dan permasalahan terus itu berulang dan juga dihadapi oleh manajer. Sehingga terminologi pembebanannya di sini adalah ya bagaimana dalam
dalam lingkup waktu tertentu yang dilakukan ya, diinvestigasi ya dengan cara klaim ya, dan juga menentukan penyesuaian apa yang harus diambil. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang bisa diidentifikasi khusus untuk yang tidak bisa dikendalikan ya. Nah, bagaimana jika penyesuaian yang sudah dibuat dan ternyata tidak dilakukan ya? Dampaknya ada ya. Dampaknya berupa yang namanya bad decision ya, artinya keputusan yang jelek di mana manajer mendapatkan faktor-faktor yang tidak relevan ya, terkait dengan keputusan yang diambilnya. Serta para pemangku kepentingan akan kehilangan ya, kehilangan berupa peluang reward yang memadai ya kepada manajer. Ya, kemudian juga melihat konsep sudut pandang cost and benefit ini ya dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyesuaian. Nah, benefitnya adalah benefit exit cost. Ya, benefit exit cost yaitu berupa faktor-faktor yang tidak bisa dijelaskan ya jika perusahaan itu tidak menginginkan ya seorang manajer itu melakukan responnya. Jadi subjektivitas harus diambil, yaitu menilai ternyata manajer ya tidak merespon ya, atau tidak ada tindakan atau tidak ada action untuk melakukan penyesuaian atas faktor-faktor yang di luar kendali tersebut. Sehingga in all other case ya penyesuaian itu merupakan suatu hal yang yang dilakukan dan sebagai partner gitu ya, sebagai partner senantiasa ya untuk menciptakan dukungan atas cost and benefit. Nah, inilah ya yang terkait topik kita untuk faktor-faktor di luar yang dikendalikan gitu ya. Kira-kira apa yang langkah apa yang harus dilakukan ya, dan penyebabnya apa saja ya. Ini udah dapat dijelaskan ya. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan Pak Ibu. Di e-booknya udah cukup jelas ini ya, dalam satu chapter ini ada 100 halaman ini. Ini ringkasannya. Ada? Izin Prof. Ya Pak. Ya tadi Prof bilang ada 4 topik ya Prof ya. Yang mau buat ya Prof. Berarti kami buat 4 kelompok nanti ya Prof. Ya, 4 kelompok aja Pak. Baik, nanti saya berikan nama-namanya Prof. Prof. Ya, nanti Bapak bagi aja yang mana-mana saja itu ya. Terus jurnalnya jurnal nasional ya. Ya, jurnal nasional boleh, ya kan? Boleh dipilih lah. Yang penting 4 minggu lagi udah terbit ya, sebagai nilai UAS. Itu kami sharing dulu ke Prof. Ya, boleh nanti dari materi ini kita ambil. Nanti saya kasih panduannya. Oh, siap. Oke. Ya. Hingga nanti terpenuhilah UASnya. Ya. Mungkin besok udah saya kirim atau hari Senin nanti ya, 4 judul itu ya. Siap. Izin Prof, Ya, untuk jurnalnya kami kirim papernya ke Prof yang proses untuk jurnalnya atau seperti apa Prof? ya boleh juga saya yang memprosesnya atau Bapak Ibu yang ada akses. Mau pilih mana gitu kan boleh aja. Lebih mudahnya mungkin Prof yang mengakses Iya. Prof lebih Boleh, banyak boleh. gitu kan Prof. Submit aja ke Prof ya gitu ya Prof ya. Ya, boleh. Nanti kita lakukan seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi UASnya udah terpenuhi ya, artinya 4 minggu kemudian kita udah tinggal kasih nilai. Gitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di siang hari ini ya. Dan nantinya di e-learning bisa di-absen ya. Share-nya belum bisa ya Prof. Izin Prof, kita mau screenshot dulu ya sebentar ya Prof. Ya, Bu Randy, silakan. Sylvia tolong open kameranya sama Rina.
Oke, terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja. Dan nanti video perkuliahannya saya share ya. Selamat siang, salam sejahtera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu.